Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Thank you for coming today, everyone. Terima kasih untuk setiap orang yang datang hari ini. Before I begin, I would like to pray. Sebelum saya mulai, saya mau berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, I just pray that today the Holy Spirit flows through me. saya berdoa biar Roh Kudus pakai hidup saya. That I may speak your word Biar aku berbicara firman-Mu, and the people here may listen and understand. dan biar setiap orang yang mendengar bisa mengerti. That they may not only learn your word but also learn English. Biar mereka tidak hanya belajar firman-Mu saja, tapi mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. I pray that we have a fantastic day. Saya berdoa biar setiap kami mengalami sesuatu yang luar biasa hari ini. And this English service, the first one this year, Biar Tuhan ibadah bahasa Inggris, yang pertama kali dalam tahun ini, sets us up for a fantastic year ahead in 2023. biar ini menjadi langkah awal yang luar biasa untuk tahun 2023 ini ya Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Okay, are we ready to begin? Siap, beta bisa siap mulai kok? Wow, it's such fantastic work you all do here. Ya. Ini pelayanan yang luar biasa yang kalian lakukan di sini. The singing, the dancing, and the audience participation. Penyanyi, pemusik, penari, dan orang-orang yang ada. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya. Okay, so hopefully I can speak slowly so you can understand my pronunciation. Saya harap saya bisa omong pelan-pelan. Saya bisa bicara pelan-pelan supaya bisa mengerti pengucapan bahasa Inggrisnya. As you learn English, I am also learning Indonesian. Teman-teman belajar bahasa Inggris, saya juga kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Okay, let's begin. Mari kita mulai. What I'm going to talk to you today about is new life. Jadi yang saya mau bagikan kepada teman-teman hari ini adalah hidup yang baru. New life. So Hidup baru. you have an old life, but you also have new life. Kita memiliki hidup lama, tapi kita juga memiliki hidup yang baru sekarang. We will talk about what it means to have new life, Jadi kita akan belajar apa yang dimaksud dengan memiliki hidup baru, and what we should do with this new life. dan apa yang kita harus lakukan ketika kita memiliki hidup yang baru. Let's start by looking at Ephesians 4:17 to 20. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 20. This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk, not as other Gentiles walk, in vanity of their mind. Ya, dalam bahasa Indonesia, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. So what does this mean? Nah, ini apa artinya? We should not walk as unbelievers. Jadi ini artinya kita tidak berjalan seperti orang yang tidak mengenal Allah atau tidak percaya kepada Allah. Unbelievers are selfish and only think of themselves. Jadi orang yang tidak mengenal Allah atau yang tidak percaya, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. We should walk differently. Nah, kita perlu belajar berjalan berbeda dengan mereka.
We should live differently. Kita harus hidup dengan cara yang berbeda. We should live as ones who know Christ. Jadi kita harus hidup sama seperti orang yang mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Okay, verse 18. Nah, kita lihat lagi di ayat 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Dalam bahasa Indonesia TB, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Those who don't know God are blind. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka seperti orang buta. They do not know His word. Mereka tidak tahu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Which leads them to have a bad heart. Itu yang membuat mereka punya hati tidak baik atau hatinya buruk. Okay, verse 19. Ayat yang ke-19. Who being past feelings have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. The people that don't know God, Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, they give in to their passion and their lust. jadi mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Everything they do is for themselves. Apapun yang mereka kerjakan itu hanya untuk diri sendiri. They are greedy in their work. Nah, mereka rakus dalam segala aspek, dalam apa yang mereka kerjakan. And verse 20, Dan di ayat 20, but ye have not so learned Christ. tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. But we are not like that, Jadi kita tidak seperti begitu, kita tidak seperti mereka. because we know Christ. Karena kenapa? Karena kita mengenal Kristus. We learn about Christ. Kita belajar dari Kristus. You come on Sunday to learn. Jadi kita datang hari Minggu, kita datang untuk belajar. You read your Bible to learn. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab, kita belajar. And with that knowledge, we can walk with Christ. Dengan pengetahuan yang kita dapat dari apa yang kita lakukan, kita berjalan bersama dalam Kristus. Okay. The new life is a result of the new birth, wrought by the Holy Spirit, and gives man a new status. Jadi hidup baru adalah sebuah akibat dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan memberi sebuah status baru kepada manusia. This means that if you know Christ, Jadi ini berarti bahwa ketika kita mengenal Kristus, you will receive the Holy Spirit, kita menerima Roh Kudus, and this will give you new life. dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan yang baru. So if you have accepted Jesus, Dan ketika kita menerima Yesus, you have new life. kita sudah punya hidup yang baru. So we will learn what to do with that new life. Dan kita mau belajar bagaimana untuk kita bisa hidup menggunakan hidup yang baru yang kita sudah miliki. After man is born anew, he gets a new life, no longer the old life. Jadi setelah manusia dilahirkan baru, maka dia mendapat sesuatu hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. You have to change. Jadi engkau harus berubah, kita harus berubah, ya. You cannot continue with the life before Jesus. Jadi kita tidak bisa berjalan terus dalam hidup lama kita sebelum kita mengenal Kristus. But this new life must be understood in the area of spirituality, qualitatively, not quantitatively. Jadi namun hidup baru yang hidup baru yang ini harus dipahami dalam area kerohanian yang punya kualitas, bukan hanya kuantitas.
So the new life must affect your spirit. Jadi kehidupan yang baru itu akan mempengaruhi Affect your spirit. Oke, jadi kehidupan yang baru mempengaruhi roh kita, rohani kita. You can't just count your good deeds. Jadi kita tidak bisa hanya hitung dengan perbuatan baik. Kalau kita buat baik ini, buat baik itu. That is, new life is not a physical or physiological change. A person who was ugly becomes beautiful, or a temperamental person becomes sanguistic or melancholic. Jadi ini berarti bahwa hidup baru bukan suatu perubahan fisik dari atau psikis ya. Seperti orang yang tadi jelek menjadi cantik, atau orang yang suka emosi menjadi orang yang lemah lembut, orang yang melankolis ya. So a new life will not be able to be seen in the physical person. Jadi kehidupan baru The new life will not be able to be seen in the physical person. Jadi kehidupan baru mungkin awalnya tidak kelihatan secara fisik. The new life comes from the spirit. Jadi kehidupan baru itu mulai ada dalam rohani kita, roh kita. And it will affect your actions. Dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. If you receive the spirit Kalau kita menerima roh and receive new life, dan menerima hidup yang baru itu, you will want to change your actions. Want to change your actions. jadi kita akan mau untuk berubah ya. Kita akan mau untuk berubah. To better follow Christ. Dan lebih baik lagi mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus. Change due to new life is to have the direction of life according to God's will. Jadi perubahan karena hidup baru adalah memiliki arah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Can I get you to say that with me? Yeah, everyone say with me? Okay, ready? Change due to new life Sama-sama ikut. Change due to new life is to have the direction is to have the direction of life according to God's will. according to God's will. Yes, very good. Oh, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Ya. So you should live your life Jadi kalian harus menghidupi hidup kalian not by your will, bukan dengan kehendak kita sendiri, but by God's will. tapi dengan kehendak Tuhan. So you should want to read the Bible, Dengan demikian kita akan mau untuk membaca firman Tuhan. to learn of God's word. Kita mau belajar firman Tuhan You should want to pray, dan mau untuk berdoa to listen to what God says to you. dan mendengar apa yang Tuhan mau omong kepada kita. His life was centered on the will of God. Jadi hidup Kristus berpusat kepada kehendak Allah. Jesus Christ lived his life Jadi Yesus Kristus menghidupi kehidupannya by the will of God. jadi sesuai dengan kehendak Allah. He did not want to be crucified, Jadi dia tidak mau untuk disalibkan, betul? but it was God's will, Tapi karena kehendak Tuhan, kehendak Allah, and he did it for all of us. makanya Yesus mati. Yesus mau disalibkan untuk kita semua. Amen. Amen. The new life is a very extraordinary gift given to humans. Jadi hidup yang baru adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberi kepada manusia. Jesus died to give us this new life. Jadi Yesus mati untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. If we believe in him, Jika kita percaya kepadanya, we receive this new life. kita menerima hidup yang baru itu.
If we don't believe, Kalau kita tidak percaya kepadanya, we will not receive. kita tidak akan menerima hidup yang baru itu. The new life is a life that moves from old to new. Jadi hidup yang baru adalah hidup yang berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. With the new life, Dengan hidup yang baru, you have to change. kita harus berubah. So can you say, I will change? Bisa katakan, I will change. Yes. And so we need to learn how to change. Nah, karena itu kita perlu belajar bagaimana kita berubah. People who are born again will show a much different quality of life than before. Jadi orang yang lahir baru akan memperlihatkan kualitas hidup yang jauh berbeda dibanding dari yang dulu. If you change your actions, Jadi kalau kita berubah dalam tindakan kita, your life will change. kehidupan kita akan berubah. And if you follow God's will, Kalau kita ikut kehendak Tuhan, it will be a good change. itu akan ada perubahan yang luar biasa, perubahan yang lebih baik. The old self-orientated life becomes a new God-orientated life. Jadi hidup yang lama yang berorientasi kepada diri sendiri menjadi hidup baru yang berorientasi kepada Allah. So do not think of your own will, Jadi jangan berpikir tentang kehendak kita sendiri atau keinginan kita sendiri. always focus on God's will. Jadi selalu fokus pada kehendak Allah. New life is free life. Jadi hidup baru adalah hidup yang merdeka atau hidup yang bebas. It brings freedom to us. Jadi kehidupan baru itu memberikan kebebasan kepada kita. It makes us free in our lives. Itu membuat kita merdeka, membuat kita terlepas dalam hidup kita. But what do we do with this freedom? Jadi, namun apa yang kita harus lakukan dengan kebebasan yang kita terima itu? Let's read Galatians 5 verse 1. Mari kita baca sama-sama, baca Galatia 5 ayat 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Jadi dalam bahasa Indonesia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Liberty means freedom. Jadi liberty itu artinya kebebasan. Christ brings us freedom. Jadi Kristus memberikan kepada kita kebebasan. We are no longer chained to ourselves. Jadi kita tidak lagi terikat atau dirantai dengan diri kita sendiri. We no longer have to follow our passions or our lust. Kita tidak lagi diikat untuk mengikuti keinginan kita atau nafsu kita sendiri. We no longer have to be greedy in our work. Kita tidak lagi menjadi rakus dalam kehidupan kita. We are free from all those bad things. Jadi kita sudah bebas, dibebaskan dari hal-hal yang lama yang mengikat kita.